Pak, Tolong yang tadi diputar ulang dulu, diputar ulang. Jadi kita bisa dengar. Saya agak kurang dengar omongannya apa. Dari mohon maaf. Pak, Udahin. hotelnya namanya apa? Hotel Kamari ya? Hotel Kamari ya? Oke. Oke, saya jalan sekarang Pak. Maaf Pak, bagaimana? Diulangi? Oh pasti saya sendiri di kamar Bapak. Saya sendiri. Nanti kalau saya sudah di kamar, saya beritahu Bapak ya. Baik, terima kasih Pak Kejari. Selamat malam Pak. saya ingin menyampaikan terkait dengan laporan dugaan pemerasan, politisasi yang berujung pada kriminalisasi oleh Oknum Kejaksaan Negeri Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Provinsi Maluku, serta permohonan SP3 dan abolisi untuk suami saya, Bapak Petrus Fatlolon. Ya, dengan hormat, saya datang ke hadapan Panja Reformasi Kejaksaan Pengadilan Komisi 3 untuk dapat menyampaikan kronologis dugaan kuat kriminalisasi dan penahanan suami saya Petrus Fatlolon yang dipaksakan dalam beberapa kasus yang terjadi di Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Bahwa pada tahun 2024, tepatnya tanggal 19 Juni 2024, suami saya ditetapkan sebagai tersangka untuk kasus dugaan SPPD fiktif di Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Hal ini diawali dengan pertemuan antara suami saya dengan Kepala Kejaksaan Negeri Tanimbar pada tanggal 27 Oktober 2025, di mana yang bersangkutan menghubungi suami saya untuk meminta bertemu di halaman kantor Kejaksaan Tinggi di Ambon dan meminta naik ke mobilnya dan bertanya bahwa apakah Bapak ingin maju nyalon lagi untuk periode kedua, dan suami saya sampaikan bahwa ya, saya mempersiapkan diri untuk calon, dan menyampaikan bahwa saat ini mereka sementara memeriksa beberapa kasus, diantaranya adalah SPPD fiktif di BPKAD, SPPD fiktif di Sekretariat Daerah, penyertaan modal di BUMD PT Tanimbar Energi, dan yang lainnya. Dan arahan Kajari untuk kalau Bapak masih mau nyalon, Bapak harus bertemu dengan As-Intel Kejaksaan Tinggi Maluku, yaitu Bapak Muji Murtopo. Sehingga pada tanggal 29 Oktober 2023 terjadi pertemuan antara Petrus Fatlolon dengan Bapak Triono Rahyudi selaku Aspitsus Kejaksaan Tinggi Maluku di Hotel Afira Ambon, yaitu di kamar 325, di mana Aspitsus menyampaikan bahwa Petrus Fatlolon menjadi target dari Kejaksaan Negeri Somlaki, serta menyampaikan bahwa semoga tidak terjadi kriminalisasi terhadap Petrus Fatlolon. Dan pada tanggal 2 November 2023 pukul 20.51 waktu Indonesia Barat terjadi komunikasi dan pertemuan juga antara Petrus Fatlolon dan Muji Martopo, As-Intel Kejati Maluku yang sekarang sudah menjabat sebagai Kajari Bojonegoro di Hotel Golden Boutique Blok M Jakarta Selatan, yang mana Muji Murtopo menyampaikan bahwa Dadi Wahyudi Kajari Tanimbar meminta Petrus Fatlolon untuk menyiapkan dana sebesar 10 miliar supaya bisa aman untuk maju ke periode kedua. Selanjutnya tanggal 8 November 2023 terjadi juga pertemuan selanjutnya antara Dadi Wahyudi Kajari Tanimbar saat itu meminta bertemu di halaman Rumah Sakit Pertamina Bulungan Blok M Jakarta Selatan. Dan dalam pertemuan tersebut Dadi Wahyudi menanyakan hasil pertemuan dengan Muji Murtopo, As-Intel Kejati Maluku. Dan Petrus Fatlolon menyampaikan bahwa sudah ketemu, dan Muji Martopo menyampaikan bahwa Dadi Wahyudi meminta dana sebesar 10 miliar. Dan Petrus Fatlolon menyampaikan bahwa Petrus Fatlolon tidak memiliki dana sebesar 10 miliar rupiah. Dan Dadi Wahyudi mengetik di handphonenya, "Bapak bisanya berapa?" Lalu dijawab 200 juta. Kemudian Dadi Wahyudi Kajari Tanimbar sampaikan bahwa itu terlalu kecil dan dia akan bertanya kepada anak buahnya. Selanjutnya tanggal 15, 16, dan 19 November, Dadi Wahyudi berinisiasi komunikasi dengan Petrus Fatlolon untuk mengadakan pertemuan selanjutnya tanggal 22 November
pukul 23.40 waktu Indonesia Timur di Ambon, bertepat di Hotel Kamari Ambon, dan menekankan bahwa harus memesan kamar di lantai 6. Sehingga Petrus Fatulolon memesan kamar di Hotel Kamari di nomor 605, dan pada saat itu bukan Dadi Wahyudi yang datang, melainkan anak buahnya yang bernama Ricky Santoso, dan melakukan penggeledahan secara paksa dan tidak manusiawi kepada Petrus Fatulolon tanpa surat penggeledahan, dan meminta untuk turun dan bertemu dengan Dadi Wahyudi Kajari Tanimbar di mobil yang sudah diparkir di halaman McD samping Hotel Kamari dan mengelilingi kota Ambon. Di dalam mobil sudah ada Dadi Wahyudi duduk di bagian tengah, dan di bagian depan terdapat jaksa Ricky Santoso yang tadi di kamar dan jaksa Bambang Irawan yang membawa mobil. Dan Dadi Wahyudi kembali menanyakan tentang kesanggupan permintaan dana 10 miliar tersebut. Dan Petrus Fatulolon menyampaikan bahwa tidak terdapat dana sebanyak itu, dan menyampaikan bahwa baik Bapak, nanti tunggu surat panggilan dari kejaksaan. Dan kami punya alat-alat bukti, screenshot percakapan, tadi saya sudah share, ada screenshot percakapan WA, ada rekaman video yang saya ambil saat Dadi Wahyudi Kajari Tanimbar menelpon suami saya, ada kunci kamar Hotel Kamari nomor 605 dan surat konfirmasi dari hotel, dan kami juga mengambil bukti rekaman CCTV di Hotel Kamari dari manajemen Hotel Kamari, di mana Dadi Wahyudi beserta anak buahnya ada di hotel tersebut, dan anak buahnya masuk ke kamar untuk menggeledah suami saya. Ada saya selaku saksi, ada supir yang juga melihat, ada juga pengacara yang saat itu melihat Petrus Fatulolon menuju ke mobil Dadi Wahyudi, dan juga ada supir di Jakarta, begitu juga supir yang ada di Ambon. Akibat dari perbuatan tersebut, dari tindakan pemerasan, politisasi, dan kriminalisasi tersebut menyebabkan bahwa suami saya tidak dapat mengikuti Pilkada 2024 sebagai bupati periode kedua. Meskipun sudah mendapat rekomendasi dari beberapa partai politik karena telah ditetapkan sebagai tersangka pada bulan Juni 2024 dan terdapat sanksi-sanksi sosial lainnya. Selanjutnya, perlu saya jelaskan bahwa sampai saat ini, setelah ditetapkan sebagai tersangka pada tanggal 19 Juni 2024, Bapak Ketua Komisi 3 yang terhormat, tidak ada tindak lanjut apapun dari Kejaksaan Negeri Kabupaten Kepulauan Tanimbar terhadap suami saya yang sudah kurang lebih 1 tahun 6 bulan terhadap penetapan tersangka sebagai tersangka dalam kasus SPPD fiktif di Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Dan perlu saya jelaskan bahwa pada tahun 2023 juga Komisaris Direksi beserta seluruh pegawai BUMD PT Tanimbar Energi dipanggil oleh Kejaksaan Negeri juga untuk diinterogasi dan dituangkan dalam BAP. Dan mereka mendapat intimidasi dan persekusi oleh jaksa penyidik agar supaya mengakui ada aliran dana yang mengalir ke Petrus Fatulolon, Bupati periode 2017-2022. Namun tidak ada satu saksi dari sekian banyak saksi yang diperiksa yang dapat membuktikan aliran dana yang mengalir kepada Petrus Fatulolon sebagai Bupati Tanimbar 2017-2022. Pada tahun 2024 memasuki tahun politik, ya, yang tadi sudah saya sampaikan untuk SPPD fiktif yang sudah ditetapkan sebagai pada tanggal 3 Mei, penyidik Kejaksaan Negeri menaikkan perkara SPPD fiktif Sekretariat Daerah ke tingkat penyidikan dengan sprindik nomor sekian, kemudian pada tanggal 19 Juni ditetapkan sebagai tersangka pada dugaan SPPD fiktif. Setelah ditetapkan sebagai tersangka, perkara penyertaan modal di Tanimbar Energi tetap berjalan dan terus dilakukan pemeriksaan. Dan pada tanggal 14 April 2025, Kejaksaan Negeri Tanimbar menetapkan Direktur Utama dan Direktur Keuangan sebagai tersangka dalam dugaan korupsi dan dalam penyertaan modal yang diberikan oleh pemerintah daerah. Sesuai dengan keterangan kedua tersangka kepada pengacara, selama mereka diperiksa, mereka dipaksa oleh penyidik
untuk mengakui adanya aliran dana yang mengalir kepada Petrus Fadlolon. Namun kedua tersangka mengatakan bahwa tidak ada satu dana pun yang mengalir ke Petrus Fadlolon. Selanjutnya pada tanggal 14 Agustus 2025, penyidik Kejaksaan Tanimbar menerbitkan sprindik baru dan pada bulan September memeriksa sejumlah saksi dari kalangan ASN, dan 24 Oktober Petrus Fadlolon kembali dipanggil dan didengar keterangannya di Kejaksaan Tinggi Maluku oleh penyidik Kejaksaan Tanimbar, dan pemeriksaan tersebut pada tanggal 29 Oktober dipanggil juga Direktur Utama dan Direktur Keuangan sebagai saksi. Dan pada tanggal 14 November kemarin, penyidik Kejaksaan Negeri juga mengirimkan panggilan kepada Petrus Fadlolon sebagai saksi untuk diperiksa pada tanggal 20 November 2025 di Kejaksaan Tinggi Maluku. Dan pada hari Kamis, tanggal 20 November, Petrus Fadlolon mendatangi Kejaksaan Tinggi Maluku untuk diperiksa sebagai saksi. Namun ketika tiba di Kejaksaan Tinggi, Petrus Fadlolon tidak langsung diperiksa, namun disuruh menunggu. Berselang beberapa jam setelah menunggu, Petrus Fadlolon ditetapkan sebagai tersangka lagi, sekaligus dipaksa untuk didengar keterangannya sebagai tersangka. Namun Petrus Fadlolon keberatan untuk memberikan keterangan dengan alasan belum menunjuk pengacara untuk mendampinginya dalam pemeriksaan. Namun penyidik jaksa memaksa dengan menghadirkan pengacara lain yang tidak diinginkan oleh Petrus Fadlolon. Dan pada saat yang bersamaan, penyidik memberikan beberapa surat, dan keesokan harinya pada hari Jumat tanggal 21 November bertempat di ruang Aula Rutan kelas 2 Ambon, penyidik kembali memeriksa Petrus Fadlolon, dan saat itu telah didampingi oleh penasihat hukum yang ditunjuk oleh Petrus Fadlolon. Bahwa dokumen administrasi yang tidak diberikan oleh penyidik Kejaksaan Tanimbar, tidak diberikan surat perintah dimulainya penyidikan, yang mana adalah kewajiban penyidik untuk memberikan kepada tersangka sebagaimana tertuang dalam putusan Mahkamah Konstitusi nomor 21/PPU garing 12 angka rum garing 2014 junto pasal 109 KUHP. Catatan bahwa tidak ada aliran dana Rp1 pun yang diterima oleh Petrus Fadlolon. Tidak ada dokumen administrasi atau surat perintah untuk melakukan pencairan dana. BUMD PT Tanimbar Energi telah dibentuk sejak tahun 2013, di mana pada saat itu Petrus Fadlolon belum menjabat sebagai bupati. Bahwa disposisi bupati terkait permohonan pencairan sebagai berikut: yang terhormat Pak Sekda, diteliti untuk proses sesuai mekanisme dan ketentuan yang berlaku. Disposisi ini secara berjenjang dari Bupati ke Sekda, Asisten 2, ke bagian perekonomian, dan selanjutnya diproses di bagian keuangan BPKAD. Bahwa hasil audit BPK tahun 2017 sampai 2022 tidak terdapat kerugian negara dalam hal penyertaan modal di BUMD PT Tanimbar Energi. Setiap awal tahun berjalan, 2017 sampai 2022, Bupati telah mengeluarkan SK pelimpahan kewenangan keuangan kepada Sekda dan semua kepala dinas badan sebagai kuasa pengguna anggaran atau barang. Tidak ada mekanisme tanda tangan, memo, disposisi apapun dalam rangkaian proses pencairan anggaran karena sudah memberikan pelimpahan kewenangan keuangan. Hal mana dapat dilihat pada surat perintah membayar SPM dan SP2D pencairan sama sekali tidak ada tanda tangan Bupati. Demikian laporan yang dapat saya sampaikan kepada yang terhormat Ketua Komisi 3 DPR RI beserta seluruh jajaran dengan penuh kerendahan hati. Saya sebagai istri dari Bapak Petrus Fadlolon yang telah mendapat perlakuan pemerasan, politisasi, yang berujung pada kriminalisasi oleh Oknum Kejaksaan Negeri Kabupaten Kepulauan Tanimbar, memohon kepada Panja Reformasi Kejaksaan dan Pengadilan Komisi 3 DPR RI untuk dapat menyetujui dan memberikan rekomendasi kepada yang terhormat Bapak Presiden Republik Indonesia Jenderal Prabowo Subianto untuk dapat memberikan abolisi kepada suami saya Petrus Fadlolon. Atas dukungan Panja, saya ucapkan limpah terima kasih disertai doa yang tulus. Semoga Panja Reformasi Kejaksaan Pengadilan
Komisi 3 DPR RI selalu diberikan kebijaksanaan dan kekuatan serta kemudahan dalam menjalankan tugas dan amanah rakyat, serta mampu membawa keadilan dan kebenaran bagi kami yang dikriminalisasi, serta bagi kemaslahatan rakyat Indonesia. Sekian dan terima kasih Pak Ketua Komisi 3 yang terhormat. Bu, tadi Ibu bilang, Bu, rekaman CCTV, rekaman. Ibu punya rekaman ya? Ada Bapak. Kira-kira rekaman itu isinya apa? Saya kepingin tahu, Pak. Di rekaman CCTV itu, Bukan. Ibu waktu pembicaraan Ibu rekam kan? iya saya rekam waktu suami Ada bicara. di situ enggak? Ada di rekamnya, diputar aja Pak. Ada bawa Bu. Sudah kasih tadi. Oh, diputar aja, diputar. Sekretariat, kita lihat. Setuju diputar, teman-teman? Ini yang nakal-nakal kita gulingkan semua aja. Pak Bimantoro setuju? Ketua alumni Unpad? Ya. Dengar dulu nih kita ini. Kalau ada bukti WA tadi Bu ya? Ada semua Screenshot. Pak, ada Iya, screenshotnya semua kalau ada Pak. diputar semua bukti yang disampaikan Ibu ini. Dan ini kan live streaming kan, jadi yang lihat live streaming bisa melihat layar ini kan langsung kan? Pak, selamat malam Pak Kejari, mohon maaf. Pak, hotelnya namanya apa? Hotel Kamari ya? Hotel Kamari ya? Oke, saya jalan sekarang Pak. Langsung saya mau konfirmasi. Ini Pak Petrus bicara dengan siapa nih? Dengan Kajari Tanimbar, Bapak Kajari Tanimbar. Siapa namanya? Dadi Wahyudi. Dadi Wahyudi. Masih ada dia di sana? Dia sudah pindah. Pindah. bulan Agustus, Bojonegoro Pak. ya? Terima kasih Pak Yang pindah ke Kejari. Bojonegoro itu di Maluku. Coba diputar ulang kita dengar. Suaranya Ini yang di CCTV di hotel ini Pak. Tolong yang tadi diputar ulang dulu, diputar ulang. Jadi kita bisa dengar. Saya agak kurang dengar omongannya apa. Kejari, mohon maaf. Pak, Brain. hotelnya namanya apa? Hotel Kamari ya? Hotel Kamari ya? Oke, saya jalan sekarang Pak. Maaf Pak, bagaimana? Diulangi? Oh pasti saya sendiri di kamar Bapak. Saya sendiri. Nanti kalau saya sudah di kamar, saya beritahu Bapak ya. Baik, terima kasih Pak Kejari. Selamat malam Pak. Itu Kajarinya Pak yang pakai topi. Itu stafnya yang di belakang. Kajari yang pakai topi itu Pak yang gemuk tadi di depan, stafnya yang di belakang. Ya, sekarang begini. Ya benar Pak. Tanda tangan saya mau. Iya saya kenal Pak orang Tanimbar Pak sama. Iya. Ada beberapa video Pak, ada beberapa video CCTV. Nah ini yang masuk geledah suami saya di kamar ini Pak. Lalu suami saya ikut keluar dari dalam kamar itu, dia geledah, dia suruh buka jam tangan, dia geledah semua barang-barang, badan-badan semua digeledah. Jam tangannya diambil? Dilepaskan semua Pak, lalu suami saya bilang saya berteriak, kamu melakukan penggeledahan tanpa ada surat kuasa, dia takut lalu dia keluar itu Pak. Siapa yang orang namanya Ricky, namanya Ricky Pak, Ricky Sutanto. Ricky R. Santoso, maaf Pak, Ricky R. Santoso. Tidak ada Pak. Tidak ada, jadi yang tadi konfirmasi di telepon bahwa Kajari suruh buka kamar di lantai 6, nanti Kajari yang datang. Tapi ternyata Pak Petrus sendiri karena diminta untuk datang sendiri. Lanjut kakak, kecamatan Pacah. Masuk ke atas. Oke bang. Ini mulai mas. Ini
ini yang masuk geledah ini Pak, Ricky Santoso, dia masuk ke kamar itu Pak. Iya, Ricky R. Santoso. Iya, di kamar 605 Pak. Jadi ternyata Kajari juga punya kamar di lantai 6 Pak. Mobilnya mas. Ada bukti-bukti screenshot Pak, screenshot WA. Screenshot, Ini screenshot. lagi Pak, ada video berikut lagi ini. CCTV berikut. Screenshot coba. Bukti screenshot ditujukan. Ibu ada satu pertanyaan lagi. Ya, Pak. Jadi pada waktu itu kan CCTV itu kan ada di hotel. Ya, Siapa yang pergi minta di situ untuk ngambil? supir yang ambil Pak. Supir. Nanti kalau dihilangin, kemudian nanti pada waktu sampai sana dia ngomong kalau nggak ada CCTV ini kan susah. Maksud kami itu pada waktu pergi minta itu ada surat resmi nggak? Ya saya ini mantan pengacara, Ya, siap, pikirannya begitu. Ibu tunjukin semua begini, kalau dia tiba-tiba hapus ini tuh gimana Bu? Ada nggak buktinya? Misalnya ibu masukkan surat permintaan, atau tiba-tiba ibu pergi ya kenal orang ya tolong dong direkam. Ada surat resmi nggak? Pertanyaan Ada saya. surat konfirmasi dari Hotel Kamari Pak. Ada ya? Ada surat konfirmasi. Ibu bawa sekarang. Suratnya ada di dokumen yang terbaru Baik nih, ya, Pak. nanti ibu tolong lampirkan di sini ya, Iya, biar siap, kita. Pak. Iya, terima kasih. Ini pendalamannya. Iya, siap, Jadi pimpinan kami berterima kasih kepada Ibu Joyce ya, sudah datang ke sini. Ini membantu kami sebagai panja reformasi agar kita ini ingin menyapu bersih nih mereka-mereka yang nakal ini. Ya,